Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mengajari manusia perkara yang sebelumnya tidak dia ketahui. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Sebaiknya kalian sholat terlebih dahulu sebelum menyimak video ini, agar hati dan pikiran tenang dan kewajibanmu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dilaksanakan dengan baik. Pada penayangan kali ini, Nusantara Go Muslim akan menyajikan yaitu mengenai pengetahuan dalam kasanah Islam, yakni mengenai 5 kiai yang paling sakti di Indonesia. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama atau NU tidak hanya alim dalam ilmu agama, mereka pun juga memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga tidak jarang orang-orang yang berhadapan gentar bila tidak memiliki maksud yang baik. Sebelum masuk ke tayangan kami, jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silakan share, subscribe, dan like, serta tinggalkan komentar yang membangun dan bermanfaat. Kiai sakti yang pertama yang ada di Indonesia yaitu Kiai Haji Nawawi. Peran Kiai Haji Nawawi dalam perang mempertahankan kemerdekaan tidak bisa diragukan lagi. Tidak hanya dari balik meja, pejuang kemerdekaan kelahiran tahun 1886 itu juga turun ke medan pertempuran dan memimpin pasukan dalam mengusir pasukan sekutu. Tidak berlebihan jika gelar syuhada kemerdekaan disematkan kepadanya. Kiai Nawawi lahir dari keluarga sederhana di Dusun Les Padangan, Desa Terusan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Sang ayah yang bernama Munadi dikenal sebagai tukang kayu, sementara sang ibu bernama Siti Halimah adalah merupakan ibu rumah tangga biasa yang taat kepada agama. Tidak heran jika Kiai Nawawi kecil selalu diajarkan taat kepada ulama. Walaupun terlahir dari keluarga sederhana, namun Kiai yang memiliki nama lengkap Muhammad Nawawi ini sempat mengenyam pendidikan di Holland Inland School Particulier atau HISP, lembaga pendidikan setara sekolah dasar di zaman penjajahan Belanda. Selanjutnya Kiai Nawawi diantarkan sang ayah mondok di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kecamatan Niwek, Kabupaten Jombang. Belasan tahun menempa ilmu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari. Nawawi muda lantas mengasah ilmu ke sejumlah kiai termasyhur di Jawa Timur. Di antaranya Kiai Soleh di Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Kiai Zainuddin di Kabupaten Nganjuk, Kiai Kosin di Siwalan Panji, Kabupaten Sidoarjo, bahkan Kiai Khalil di Kademangan, Kabupaten Bangkalan. Beliau mondok sekitar 15 tahun. Selama menjadi santri, Kiai Nawawi dikenal paling rajin dalam mengikuti pelajaran. Hal ini ditulis oleh pemerhati sejarah Mojokerto, yakni Abdullah Masur, dalam bukunya Titik Akhir di Sumantoro, Jejak Langkah Perjuangan Kiai Haji Nawawi, terbitan Maret 2012. Pada tahun 1928, Kiai Nawawi dan teman-temannya mendirikan cabang Jamiah Nahdlatul Ulama atau NU Mojokerto. Hanya berselang 2 tahun pasca NU resmi didirikan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926. Ketika itu, Kiai Nawawi menjabat sebagai pengurus Syuriah. Kiai Nawawi pun juga rutin turun ke musola-musola untuk melakukan dakwah. Selain menyebarkan ajaran agama Islam, Kiai Nawawi juga mengajak masyarakat dalam melawan penjajah, mulai sejak penjajahan Belanda hingga saat Jepang datang ke Indonesia. Kepada para kiai di Mojokerto, Rajiman Nasution meminta bantuan untuk menghadang pasukan sekutu yang hendak menguasai Sidoarjo dan Mojokerto. Walaupun tidak mudah lagi, namun Kiai Nawawi menjadi orang pertama yang menyatakan kesiapannya turun ke medan pertempuran. Bersama Kiai Haji Mansur, Kiai Haji Abdul Jabar, Kiai Haji Ridwan, serta beberapa pasukan Hizbullah. Pasukan Kiai Nawawi pun masuk ke Sidoarjo.
Pasukan ini bergabung dengan pasukan kiai-kiai dari daerah lain di bawah pimpinan Kiai Hasan Bisri. Banyak sekali pertempuran yang kami alami saat itu, mulai dari pertempuran Surabaya, kemudian di wilayah sepanjang Kedurus, Kletek, dan terakhir di Sukodono, Sidoarjo. Hal ini dituturkan oleh Sueb yang merupakan salah seorang santri Kiai Nawawi yang saat itu turut serta ikut dalam perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Sueb menuturkan bahwa Kiai Nawawi merupakan sosok pejuang sejati. Ia tidak pernah merasa takut kala melakukan kontak senjata dengan pasukan Belanda dan Inggris. Seakan tak takut peluru, Kiai Nawawi selalu berada di barisan terdepan saat pertempuran dahsyat pecah. Sueb pun mengaku Kiai Nawawi juga membekali para santrinya dengan benda-benda yang telah dibaluri doa. Ketika hendak berperang, saat itu kami semua minta suwuk dari Kiai Nawawi. Saya pun diberikan kain udeng. Sebelumnya kain udeng itu sudah dirajah oleh beliau. Saya dan teman-teman seperjuangan, kalau tidak salah sekitar 17 orang, membawa bekal masing-masing dari beliau, dituturkan oleh Sueb. Tidak hanya kain udeng, dari cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, ada juga santri Kiai Nawawi yang dibekali 7 butir batu kerikil. Kabarnya butiran batu kecil itu bisa meledak, layaknya granat tangan. Ada juga yang menyebut jika sorban dari Kiai Nawawi mampu menangkis peluru yang keluar dari moncong-moncong senjata tentara sekutu. Insya Allah semua itu benar, dan beliau Kiai Nawawi memang memiliki ilmu yang cukup tinggi. Bahkan tidak ada satupun santrinya yang takut saat kita berperang di berbagai medan pertempuran. Jelasnya sembari mengingat peristiwa itu. Kendati terkenal memiliki kesaktian yang luar biasa, akan tetapi Kiai Nawawi akhirnya gugur dalam pertempuran di Dusun Sumantoro, Desa Plumbungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Kiai Nawawi ini wafat pada tanggal 22 Agustus pada tahun 1946, usai dihujam bayonet oleh puluhan tentara sekutu yang mengepungnya. Sejumlah pasukan Hizbullah yang datang memberikan bantuan terlambat menyelamatkan nyawa Kiai Nawawi. Jenazah Kiai Nawawi diamankan pasukan Hizbullah menuju ke stasiun Krian. Kemudian diangkut dengan kereta api ke stasiun Mojokerto. Tentara sekutu yang membunuh Kiai Nawawi semuanya mati, dibunuh oleh pasukan Hizbullah pada saat itu, terang Sueb. Gugurnya Kiai Nawawi seketika menyebar ke seluruh pelosok Mojokerto. Ribuan orang pun mengantarkan jenazahnya menuju ke peristirahatan terakhir di TPU Mangunrejo, di Dusun Losari, Desa Sidoarjo, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Atas jasa besarnya ini, nama Kiai Nawawi diabadikan menjadi salah satu nama jalan di kota Mojokerto berdasarkan keputusan DPRD Kota Mojokerto nomor 8 DPRD 67 tanggal 30 Maret 1967. Yang kedua yaitu Gus Dur. Kiai paling sakti di tanah Jawa yang kedua ini juga termasuk Kiai NU, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur. Gus Dur adalah merupakan presiden keempat negara Indonesia, dan beliau pun merupakan Kiai NU termasyhur di Nusantara ini, bahkan sampai ke luar negeri. Sebagai salah satu kiai paling sakti di tanah Jawa, Gus Dur disebut-sebut memiliki karomah, salah satunya diceritakan oleh Khairul, yang merupakan sopir pribadi dari Gus Dur. Suatu ketika ia sedang berada di Majenang, Cilacap, saat mengantar Gus Dur dan beberapa orang anggota rombongan dalam 2 mobil. Saat itu sudah jam 12 siang, dan Gus Dur pun mengajak pulang karena di rumah ada tamu yang harus ditemuinya pada jam 1. Ia pun segera putar arah dan mobil rombongan yang di belakangnya pun mengikutinya. Dikarenakan sudah ada janji, akhirnya ia pun ngebut. Tetapi tidak yakin bisa segera sampai di Ciganjur, tempat tinggal Gus Dur pada waktu itu. Ia pun berpikir paling-paling bisa sampai di Jakarta pada pukul 3 ataupun pukul 4 sore. Mengingat jaraknya yang sangat jauh dan rute yang harus dilalui masih sangat jauh pula. Karena harus melewati kawasan puncak yang jalannya kecil, berliku-liku dan juga naik turun. Apalagi pada saat itu belum ada tol Cipularang. Maka ia pun tetap menggeber mobilnya secepat yang bisa ia lakukan. Mobil rombongan satunya di belakang pun tidak kelihatan. Tampaknya sudah jauh ketinggalan.
Singkat cerita, sampailah mobil itu di rumah Gus Dur dan ia pun merasa lega selamat sampai di rumah. Ketika ia menengok jam tangannya, angka yang masih diingatnya sampai sekarang 13 waktu 12 WIB. Jakarta Cilacap hanya ditempuh dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Akhirnya Gus Dur pun tidak terlambat menerima tamunya yang juga baru saja sampai di rumahnya itu. Rombongan mobil di belakangnya baru sampai di Ciganjur pada pukul 4.30, berbeda 4 jam lebih dari perjalanannya, seperti biasa. Gus Dur adalah merupakan seorang wali bagi kalangan NU dan beliau pun diakui sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa. Kiai paling sakti di tanah Jawa selanjutnya adalah Kiai Hamid yang berasal dari Pasuruan. Beliau pun juga memiliki karomah yang luar biasa yang diberikan Allah secara langsung. Suatu ketika di masa pemerintahan Orde Baru, Kiai Hamid Pasuruan diajak masuk partai pemerintah. Beliau pun menyambut ajakan itu dengan ramah dan menjamu tamunya dari kalangan birokrat. Akan tetapi, ketika surat persetujuan masuk partai pemerintah itu disodorkan bersama pulpennya, Kiai Hamid tetap menerima dan menandatangininya. Keanehan pun terjadi. Pulpen yang disodorkan untuk tanda tangan tersebut tidak bisa keluar tinta alias macet. Dan akhirnya pun diganti dengan pulpen lain. Tetapi tetap tidak mau keluar tinta dan seterusnya. Hal ini menandakan bahwa Kiai Hamid sebenarnya tidak setuju untuk masuk dalam partai politik karena beliau adalah seorang kiai panutan, seorang kiai yang sangat disegani. Selanjutnya yang keempat yaitu Kiai Amin. Kiai Amin ini adalah Kiai NU yang memiliki karomah luar biasa, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya mahir dalam ilmu agama, namun juga sangat piawai dalam ilmu kanuragan dan juga pencaksilat. Beliau belajar dari ayahnya yaitu Kiai Irsad yang wafat di Mekah kala itu. Kiai Amin lahir pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 Haram bertepatan dengan tahun 1879 Masehi di Mijahan, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Konon Kiai Amin termasuk Ahlul Bait dari silsilah Syekh Syarif Hidayatullah. Selain dikenal sebagai ulama, Kiai Amin juga dikenal sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa. Sang pendekar yang menguasai ilmu bela diri dan juga kanuragan. Ada kisah di kalangan warga Ciwaringin. Dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Kiai Amin dan ulama lain di Cirebon ikut mengirim laskar ke Surabaya. Bahkan Kiai Amin sendiri ikut berangkat serta turut mengusahakan pendanaan untuk biaya keberangkatan bagi warga Nahdliyin. Kiai Amin pun dikenal sangat legendaris. Konon dalam perang di Surabaya itu, ia tidak mempan senjata maupun peluru saat bertempur. Bahkan beliau juga dikabarkan tidak mati walaupun dilempari bom sebanyak 8 kali. Selanjutnya yang kelima yaitu Kiai Abbas Buntet dari Cirebon. Kiai yang satu ini ikut mengobarkan semangat kepahlawanan dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Sehingga kesaktiannya itu pun diakui oleh para penjajah Belanda. Kiai Abbas adalah merupakan putra seorang ulama NU sehingga bakat Kiai dan kesaktiannya itu tentu menurun dari ayahnya. Kiai Abbas adalah putra sulung dari Kiai Abdul Jamil yang dilahirkan pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 H atau 25 Oktober 1800 Masehi di desa Pekalangan, Cirebon. Kakeknya adalah merupakan seorang pendiri dari pesantren Buntet di Cirebon. Semasa mudanya, Kiai Abbas banyak mengasah keilmuan agamanya ke berbagai daerah di tanah Jawa, yaitu Jawa Tengah, Tegal, Jogja, dan berbagai daerah pesantren lainnya. Ilmu kanuragan dan ilmu bela diri selalu menjadi ilmu pokok di kalangan pesantren Buntet, ajaran Kiai paling sakti di tanah Jawa, Kiai Abbas. Sebab dengan mengajarkan ilmu kanuragan, maka pesantren Buntet dijadikan sebagai markas pergerakan kaum Republik guna melawan penjajahan. Mulai saat itu, pesantren Buntet menjadi basis perjuangan umat Islam melawan penjajah yang tergabung dalam barisan Hizbullah. Selanjutnya yang keenam yaitu Gus Maksum. Kiai Maksum Jauhari atau yang lebih dikenal sebagai Gus Maksum
merupakan seorang kiai paling sakti di tanah Jawa. Dengan kesaktian ilmu kanuragan yang tinggi, oleh sebab itu Gus Maksum justru dikenal sebagai pendekar, berkat keahliannya dalam mengaji kitab kuning, sekaligus juga ahli dalam seni bela diri dan juga pencak silat. Beliau pun adalah merupakan pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Pada masa mudanya, Gus Maksum sangat suka mengembara ke berbagai daerah di Pulau Jawa, guna untuk berguru ilmu silat. Karena itulah, pada masa dewasanya, beliau tampil menjadi pendekar legendaris di kalangan NU. Penampilannya dengan rambut gondrong, jenggot dan kumis panjang bersarung setinggi lutut, memakai bakyak berpakaian seadanya, dan tidak makan nasi semakin membuat kesaktiannya pun dikenal hebat. Konon saking saktinya, sampai-sampai rambut yang beliau miliki pun tidak mempan untuk dipotong. Mulutnya mampu menyemburkan api, mampu melemparkan sapi seperti melemparkan sandal, tidak mempan disantet, tidak mempan senjata tajam, mahir dalam menaklukkan jin, dan lain sebagainya. Akhirul kalam, semoga Allah menerima amalan kita semua serta menjadikannya sebagai amalan solih yang bisa dipetik kelak di hari kiamat. Semoga tayangan ini dapat menambah wawasan kita semua, dan semoga kita semua diberikan nikmat Islam, nikmat sehat guna dapat mempelajari lebih banyak sejarah Islam ini tentunya. Selamat bertemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.